terkait memahami strategi pencapaian SKU. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara Bapak memahami kebutuhan setiap peserta didik untuk memenuhi SKU atau syarat kecakapan umum itu? Kalau SKU sendiri kan berarti standar kecakapan umum ya. Di sisi lain nanti ada SKK. SKK. Ada itu standar kecakapan khusus. Kalau strategi dari pembina sendiri itu ketika anak tadi masuk, nah itu diberi suatu pemahaman. Kalau kamu jadi pramuka, paling tidak kamu harus memahami isi dari SKU-nya. Nah, SKU-nya apa? Nanti dipelajari ketika kegiatan pramuka. Nah, strategi dari pembina untuk bisa mencakup bagaimana? Kita tidak mematok kamu harus tahu seluruh SKU. Yang penting kamu bisa memahami, ada gredek mau belajar tentang teori pramuka. Kalau misal ada yang belum tahu, nanti itu tugasnya dari Dewan Kehormatan. Jadi ketika mau pengukuhan peserta itu tetap ada ibaratnya standarisasi kayak semacam ya bukan tes ya. Kita tes nanti terlalu formal. Standarisasi anak memahami tentang pramuka. Kalau memang ada anak yang belum mencakup atau mencapai standarnya itu tetap ada yang tiga yang masuk. Jadi ada semacam pendampingan tersendiri lah. Nah, nanti kalau semuanya sudah standarisasi, lah ketika anak kelas 10 ini mau menjadi ambalan, nanti larinya ke SKK. Kemudian bagaimana cara Bapak memotivasi peserta didik penegak untuk mencapai SKU dengan baik dan tepat waktu? Kalau motivasinya tersendiri itu intinya ini, memahamkan anak itu jangan sampai di pikiran anak itu pramuka itu ada paksaan, pramuka itu rumit. Ya. Kita cukup memberi pemahaman. Ini ada hal yang kamu harus ketahui tentang pramuka, yaitu SKU. Kamu pelajari, yang bisa ya kamu maksimalkan, yang belum bisa ditanyakan. Terus kalau ada kegiatan tiap minggu misalkan, itu kita tidak mematok katakanlah siswa harus mengikuti sampai selesai kan? Yang penting siswa ada presensi, kamu datang disiplin itu udah terima kasih dulu. Kalau kamu mengikuti paham ya alhamdulillah, nggak paham yang penting anak sudah ikuti dulu. Baik, selanjutnya apakah ada metode khusus yang Bapak gunakan untuk memastikan keterampilan yang digunakan dalam SKU? Kalau metode khusus kita nggak ada di sini, karena ya itu tadi kita juga melihat karakter anak-anak itu. Kalau metode khusus itu cenderung kita harus punya pemahaman, anak harus maksimal dalam memahami SKU, nanti anak itu malah tidak menjadi tertarik masuk kepada pramuka. Nah di sini metodenya kita umum biasa aja. Yang penting anak itu sudah ikut pramuka, itu sudah alhamdulillah. Yang kedua, bagaimana cara kita itu konsisten ketika kegiatan. Kalau kegiatan mulainya jam 2 ya udah jam 2. Harus mulai disiplin dulu di situ. Di metodenya ya udah mengalir. Kemudian bagaimana Bapak mengevaluasi pencapaian SKU oleh peserta didik penegak? Kalau mengevaluasi itu ketika nanti selesai PMPT, biasanya ada rapat besar evaluasi, kaitannya tidak hanya rapat tentang kegiatan itu saja, tapi kira-kira ada nggak anak yang ketika event PMPT itu mengikuti dengan baik, ada nggak anak yang mengikuti mungkin katakanlah kurang pas lah, atau bisa dikatakan bolos atau semiling. Nah ketika kok ada poin-poin atau beberapa anak katakanlah laporan yang kurang baik itu tadi, tetap kita panggil anak, kita kasih pemahaman maunya bagaimana. Kalau paling tidak anak itu kamu mau nggak mau ya ikut pramuka. Walaupun secara teori kamu nggak menguasai, yang penting kajian. Jadi evaluasinya ya dari
event pengukuhan itu tadi, kalau memang ada anak yang kurang begitu tertarik mengikuti pramuka, bagaimana cara dari pembina maupun ambalan ya membuat anak tertarik. Oke, buatan Bapak itu terkait memahami strategi pencapaian SKU ataupun SKK juga. Ya, itu tadi ternyata sudah sampai di akhir kita untuk wawancara Bapak. Kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan harapannya itu bisa menjadi pelajaran juga buat kita besok kelak ketika menjadi pembina kakak-kakak. Jadi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin apabila ada salah kata dari kami dan sudah mengganggu waktunya. Mungkin itu saja Bapak yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.